Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Nabila Humairah dengan NIM 0306201114 dengan absen 33. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang bunyi. Pengertian bunyi. Yang pertama, bunyi adalah segala sesuatu yang dapat kita dengar oleh telinga atau bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Berikut ada 3 contoh gambar dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama yaitu contoh dari bunyi yang lemah, yaitu ada 2 orang yang sedang berbisik-bisik. Gambar kedua yaitu contoh bunyi yang tinggi, seperti di gambar ada seorang anak yang sedang menjerit atau anak yang sedang berteriak. Lalu contoh yang ketiga yaitu bunyi yang kuat, seperti contohnya ledakan dari kembang api. Tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi tergantung pada yang pertama frekuensi, yang kedua amplitudo, yang ketiga resonansi. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi adalah bunyi yang dihasilkan oleh banyaknya suatu getaran. Semakin banyak getaran bunyi yang dihasilkan akan tinggi juga. Sebaliknya, semakin sedikit getaran bunyi yang dihasilkan, bunyi akan semakin rendah. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan ada 3 jenis, yaitu yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik ini tidak dapat didengar oleh manusia karena terlalu rendahnya frekuensi. Contoh hewan yang mampu mendengarkan bunyi infrasonik ini yaitu seperti jangkrik dan kecoa. Yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20-20 getaran per detik. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Contohnya hewan yang mampu mendengar bunyi audiosonik ini seperti anjing, kelelawar, dan lumba-lumba. Lalu yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya yang terlalu besar. Contoh hewan yang dapat atau yang mampu mendengar bunyi ultrasonik ini seperti kelelawar dan lumba-lumba. Pada zaman sekarang bunyi ultrasonik ini telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, yaitu seperti pertama, kapal selam. Gelombang ini digunakan pada alat sensor untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Yang kedua, digunakan untuk USG atau ultrasonografi. Dalam bidang kesehatan, gelombang ultrasonik ini digunakan untuk alat USG untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Yang ketiga, sensor parkir di belakang mobil. Dengan adanya teknologi suara sensor parkir mundur, sangatlah berguna bagi pengemudi agar kendaraan yang dikemudikan tidak menabrak benda-benda yang ada di belakang. Yang kedua, amplitudo. Amplitudo ini berbeda dengan frekuensi yang membahas tentang tingginya dan rendahnya bunyi. Amplitudo ini adalah simpangan maksimum yang terdapat pada suatu getaran atau berhubungan dengan kuat dan lemahnya bunyi. Yang ketiga, resonansi. Resonansi ini adalah ikut bergetarnya suatu benda yang dikarenakan ada benda lain yang bergetar yang memiliki frekuensi yang sama dengan benda tersebut. Adapun kerugian dalam resonansi ini, yang pertama, bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun tidak terkena ledakan tersebut secara langsung. Yang kedua, getaran pada kereta api dapat merusak bangunan penduduk yang dekat dengan kawasan rel kereta api. Adapun desain dalam pembelajaran yang saya akan ajarkan nanti kepada anak murid saya, yaitu menjelaskan apa itu arti bunyi, macam-macam bunyi, dan menjelaskan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya bunyi. Selanjutnya saya juga akan menyuruh siswa dan siswi saya untuk membawa alat dan bahan untuk menjadikan objek bunyi. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan melalui video atau dari kehidupan sehari-hari dari lingkungan sekitar. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.